Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Erik Toga. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Keperawatan Stikes Banyuwangi. Saya telah mengabdi di Stikes Banyuwangi sejak tahun 2013 dan sekarang saya mengampu di mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep teoritis promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi klien, konsep dan teori belajar mengajar, konsep dan teori promosi kesehatan, dan pengembangan program pendidikan serta promosi kesehatan bagi klien. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pernyataan diri terkait unjuk kerja pada Dharma Pengajaran Perguruan Tinggi. Metode pengajaran yang saya lakukan di Stikes Banyuwangi menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Metode yang pertama adalah delivery. Metode pada penyampaian materi pada perkuliahan saya berikan dalam bentuk soft copy atau soft file pada sistem informasi pembelajaran atau LMS e-learning di Stikes Banyuwangi, yaitu Edlink. Setiap mahasiswa yang menempuh mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan dapat mengakses materi tersebut dan mendownload dalam bentuk soft file berupa PDF. Soft copy materi tersebut sesuai dengan topik pembelajaran yang terdapat di RPS. Untuk metode interaksi, saya menggunakan wadah forum yang ada di e-learning Edlink dan grup WhatsApp, sehingga mahasiswa dapat berkomunikasi dengan saya jika terdapat pertanyaan ataupun hal-hal yang terkait dengan perkuliahan yang akan didiskusikan dalam penilaian atau assessment. Pada tugas mata kuliah yang saya berikan dapat diakses oleh mahasiswa di sistem e-learning Edlink dan juga dikumpulkan pada LMS e-learning Edlink ataupun di grup WhatsApp. Untuk assessment, saya menilai mahasiswa saya berdasarkan 3 kategori, yaitu kognitif dengan bobot 55%. Di kognitif ini, kategori kognitif ini terbagi menjadi 4 indikator, yaitu berupa nilai kuis, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, dan juga nilai praktikum. Dari masing-masing penilaian tersebut, untuk UTS dan UAS memiliki masing-masing bobot sebesar 30%, sedangkan nilai kuis dan nilai praktikum memiliki bobot masing-masing sebesar 20%. Untuk kategori yang kedua adalah di psikomotor dengan bobot 25%, yang bisa diambil dari nilai seminar project. Dan di kategori yang ketiga adalah afektif dengan bobot 20%, terbagi menjadi 3 indikator, yaitu kehadiran sebesar 40%, disiplin 30%, dan sikap menghargai orang lain sebesar 30%. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching pada salah satu kelas yang saya ampu, yaitu kelas tingkat 1 S1 Keperawatan dengan kode mata kuliah K24342. Materi perkuliahan pada pertemuan ke-14 ini dengan topik pembelajaran penerapan IPTEK dalam model, metode, dan media promosi dan pendidikan kesehatan. Standar untuk materi penerapan mata kuliah di promosi kesehatan dengan bahasan penerapan IPTEK dalam model, metode, dan media promosi dan pendidikan kesehatan yang diberikan ini sudah sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Metode pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan ke-14 ini dilakukan dengan metode ceramah tanya-jawab, diskusi, dan praktik aplikasi, sehingga mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang peruntukannya untuk melakukan praktek aplikasi. Mata kuliah promosi dan pendidikan kesehatan ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Keperawatan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dapat ditempuh oleh mahasiswa S1 Keperawatan di semester 2. Mata kuliah ini memiliki CPL yang meliputi keterampilan umum, keterampilan khusus, sikap dan pengetahuan, capaian pembelajaran. Mata kuliah ini adalah diantaranya yaitu 1. Mahasiswa mampu menganalisa peran perawat dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep
teori dan prinsip belajar mengajar pada program pendidikan kesehatan klien dalam rangka mengatasi, mencegah, dan meningkatkan kesehatan klien. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dan teori promosi kesehatan dalam rangka mengatasi, mencegah, dan meningkatkan kesehatan klien. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisa beberapa model dan promosi kesehatan. Yang kelima, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Dan yang keenam adalah mengembangkan program promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi klien sesuai dengan kebutuhan mereka. CPMK ini diturunkan lagi menjadi 9 sub CPMK dengan 11 materi yang disampaikan dengan perantara selain soft file di LMS Edlink dan buku literatur yang saya rujuk di RPS, sehingga mahasiswa juga bisa mengakses sumber pustaka lain dan hasil penelitian yang sudah terintegrasi dalam pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara tatap muka ya, offline. Perkenalkan, saya Erik Toga, pengampu mata kuliah dari promosi kesehatan. Baik, sebelum kita mulai tatap muka ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Monggo silakan, mungkin dari ketua kelas Mas Fakih ya, silakan dipimpin berdoanya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Fakih. Baik, di sini kita akan membahas tentang topik penerapan IPTEK ya dalam model, metode, dan media promosi pendidikan kesehatan. Sebelum kita mulai masuk dalam topik ini, saya mau recall dulu ya, untuk pertemuan kita yang sebelumnya. Ada yang bisa jawab ya? Nanti saya berikan pertanyaan ini. Yang pertama, mungkin ada yang bisa jawab apa itu promosi kesehatan? Ya, silakan Mbak. Menurut saya materi kemarin mengenai promosi kesehatan itu kan sudah dijelaskan sama Bapak Erik. Promosi kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan mereka sendiri. Nah, promosi kesehatan ini melibatkan berbagai kegiatan termasuk pendidikan kesehatan, advokasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat. Ya, baik. Terima kasih. Baik sekali untuk jawabannya, betul sekali. Kemudian ada yang tahu apa tujuannya? Saya. Ya, silakan Mbak. Baik, terkait tujuan dari promosi kesehatan itu sendiri adalah untuk membantu individu dan masyarakat membuat pilihan yang lebih baik terkait kesehatan mereka dan mengurangi resikonya. Baik, nah kita sudah tahu ya, itu di pertemuan awal-awal kita tentang promosi kesehatan. Nah, sudah tahu definisinya. Kita masuk sekarang. Nah, itu tadi adalah model-model ya, yang kita bahas kemarin. Kemudian, nah, kita bagaimana menerapkan dalam IPTEK. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sekarang eranya adalah era teknologi ya. Apalagi dengan kalian sebagai generasi muda, generasi yang sangat sangat mengenal dengan teknologi itu ya. Sekarang ada yang mau saya tanyakan. Kalian kalau mendapatkan tentang promosi kesehatan, apakah itu infografis, apakah itu video, apakah itu aplikasi, itu kebanyakan dari mana? Apakah dari HP, dari laptop, atau dari media-media cetak? Dari HP ya? Dari internet, ya bagus. Inilah yang nanti bisa kita implementasikan. Baik, itu adalah model-model yang bisa kita elaborasi ya dengan teknologi yang sekarang jamak kita gunakan. Kita masuk ke tujuan pembelajaran di sini. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan penerapan IPTEK dengan model, metode, dan media promosi kesehatan. Ya, nanti kita bahas tentang ini. Kemudian memberikan contoh penggunaan IPTEK pada praktik promosi kesehatan yang nyata, yang nanti akan saya berikan contoh-contohnya yang di URL link yang ada di internet ya. Kemudian mengintegrasikan teknologi ke dalam perencanaan dan program promosi.
Kalau yang tujuan yang setelahnya nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, kita tahu promosi kesehatan ini berkembang pesat berkat kemajuan iptek. Kita sekarang ada di disrupsi era 4.0, itu ya. Semuanya kita menggunakan teknologi. Ya, mulai dari kita belajar, kita belanja, ya. Kemudian bahkan kita melakukan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan juga menggunakan teknologi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah promosi kesehatan ini sangat berkembang pesat dengan adanya kemajuan teknologi. Akhirnya banyak audiens atau banyak individu-individu maupun komunitas yang nantinya bisa tercoverage dengan teknologi. Kenapa? Karena kita mulai dari generasi yang paling kecil, dari anak-anak kecil ya, sampai dengan generasi yang sudah lanjut, itu semuanya megang HP gitu ya. HP yang di situ sudah terkonek dengan internet. Nah, iptek ini juga digunakan untuk menjangkau masyarakat secara luas dan efektif ya. Mungkin cost-nya nanti sedikit, mungkin cost-nya agak besar pada pembuatan, tetapi penyebarannya dari promosi ini nanti akan lebih efektif, akan memotong biaya dari cost bagaimana kita melaksanakan promosi kesehatan di iptek. Baik. Nah, penerapan iptek dalam promosi kesehatan di sini iptek digunakan dalam 3 aspek utama, yaitu model promosi, ya nanti ada contoh-contohnya, kemudian metodenya apa, ya, kemudian ada medianya promosi kesehatan. Oke, nah kita tadi sudah membahas tentang atau merecall tentang model-modelnya. Di sini ada health belief model atau HBM, ini bisa dielaborasi dengan aplikasi mobile, ya. Seperti mengedukasi individu berdasarkan persepsi resiko, manfaat, hambatan, dan isyarat untuk bertindak. Ya, contohnya, pasti kalau kita nggak memberikan contoh, apa sih di sini yang dimaksud dengan elaborasi HBM dengan aplikasi mobile? Nah, penggunaannya ini aplikasi mobile untuk mengukur persepsi resiko. Misalnya, kita sekarang tahu banyak penderita diabetes, merupakan salah satu penyakit ya yang tidak menular tetapi menjadi momok bagi masyarakat, yaitu diabetes. Nah, di sini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang itu bisa mendidik masyarakat atau bisa mengawasi dirinya, setiap orang ya, setiap individu untuk bisa mencegah diabetes. Contohnya adalah aplikasi teman diabetes untuk edukasi pencegahan diabetes. Kita lihat contohnya di internet, bagaimana di website. Oke, kita lihat contohnya di aplikasi teman diabetes ini. Nah, ini adalah aplikasi untuk diabetes Indonesia. Ini bisa diinstal atau di-download di Play Store, yang itu nanti bisa masuk ke HP ya. Nah, di situ ada beberapa fitur di situ ya. Misalnya tentang teman diabetes ini ada cek kesehatannya, ada artikel ya yang merupakan pendidikan kesehatan di situ. Kemudian ada inner circle di sini, jadikan orang terdekat Anda sebagai inner circle ya, yang bisa mengawasi, ada supporting dari keluarga untuk bisa menjaga kita dari bahaya diabetes ya. Itu. Baik, kita kembali. Itu tadi tentang HBM dan aplikasi mobile. Nah, sekarang kita ke Proceed model sistem digital. Nah, di sini Proceed tadi ini digunakan perencanaan evaluasi program kesehatan berbasis data. Ya, jadi program-program itu kita evaluasi itu kan memerlukan data. Jadi sehingga data itu menjadi bukti, evidence untuk kita bisa mengevaluasi apakah data tersebut, apakah program tersebut itu berhasil atau tidak. By data. Nah, menggunakan data survei digital untuk menentukan faktor predisposisi dan memperkuat intervensi berbasis komunitas. Jadi komunitas ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya adalah Google Form atau Kobo Toolbox untuk mengumpulkan data dan survei masyarakat. Jadi di sini Anda survei, kita butuh survei. Kita bisa menggunakan Kobo Toolbox. Oke, di Kobo Toolbox ini salah satu aplikasi yang open source ya. Di situ kita bisa melakukan survei, mendapatkan data,
Kemudian selain itu juga ini bisa menjadi dasar dari perencanaan maupun evaluasi dari pembuatan program kesehatan. Nah, ini saya ambil contoh di aplikasi yang berbasis Kobo Toolbook yang dibangun oleh salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Oke, di sini. Nah, load, bentar ya. Nah, di sini, ini adalah aplikasi kontrol hipertensi, ya. Tetapi dengan menggunakan Kobo Toolbook, ya, di sini. Nah, ini nanti bisa kalian coba, atau nanti mungkin bapak ibunya masuk ke Kobo Toolbook ini. Nanti di materinya sudah ada ada alamatnya, nanti bisa diklik. Nah, misalnya nih di sini dalam pengambilan data, pengumpulan data ini. Nah, ini ada tanggal lahir ya. Kemudian kita isi di sini dan seterusnya. Nanti bisa. Nah, kita kembali di sini. Ini ada beberapa yang sudah saya screenshot di sini. Ya, di sini ini yang di sini ini adalah aplikasi nanti tentang bagaimana pengambilan data atau pengumpulan data terkait dengan hipertensi, dengan tensinya ya. Sistol, diastolnya di itu. Kemudian di situ selain itu juga ada, setelah diklik dan seterusnya, ada isian untuk mengukur pengetahuan tentang hipertensi. Pengetahuan kita tentang hipertensi, usernya. Diklik lagi halaman selanjutnya tentang sikap, ya. Kemudian muncullah di sini hasilnya. Apa yang menjadi resiko? Misalnya nih, kita salah satu usernya itu resikonya banyak makan asin, gitu ya. Itu kan meningkatkan resiko hipertensi. Nah, di situ sudah ada di sini pendidikan kesehatannya keluar. Anda resikonya banyak makanan yang asin, dan di situ diberikan flyer berupa infografis tentang bagaimana mencegah dari hipertensi terkait dengan makanan, pola makan atau makanan yang dikonsumsi, atau mungkin kurang olahraga, nanti keluar di situ. Nah, itulah contoh dari bagaimana proceed model sistem digital. Dan ini masih bisa digunakan di skala yang lebih besar lagi, di pemerintahan mungkin ya, atau di kabupaten, puskesmas dan sebagainya, untuk mengumpulkan data, mengevaluasi data dari penduduk, mulai dari demografis, kemudian mungkin variabelnya apa, penyakitnya apa yang akan diteliti seperti itu. Dan ini nanti kalian bisa digunakan juga untuk penelitian. Waktu Anda melakukan penelitian, waktu Anda melakukan skripsi, bisa menggunakan Toolbook ini sebagai salah satu instrumen penelitian. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah model promosi berbasis iptek, yaitu teori plan behavior dengan dashboard online. Nah, di sini memprediksi, mempengaruhi niat serta perilaku kesehatan berbasis keyakinan, norma sosial dan kontrol. Nah, di sini dashboard analisis perilaku kesehatan dengan Google Data Studio. Ya. Jadi, contohnya seperti ini. Persebaran kasus COVID-19. Di situ ada dashboard. Kalian waktu COVID sering ya mendapatkan update informasi ya. Yeah. Baik itu berita secara langsung di media massa, di TV ataupun di internet gitu ya. Yang di situ menampilkan dashboard agar kita mempunyai pengetahuan atau mempunyai informasi tentang kasus COVID tersebut. Dan ini juga akan mempengaruhi niat perilaku kesehatan. Kok semakin naik nih, penyintas COVID-nya semakin naik, penderita COVID-nya semakin naik, dan seterusnya. Dan grafis-grafis di sini sebarannya di peta-peta di Indonesia, nah, kan biasanya kemarin kalau kita lihat update di Instagram gitu, ada dashboard di Banyuwangi, kelurahan di kecamatan mana, warnanya merah, warnanya kuning gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana teori of plan behavior dielaborasikan dengan dashboard online. Jadi memudahkan dari pembaca atau user untuk bisa melihat informasi terkait dengan kesehatan. Nanti di sini sudah ada linknya, nanti kalian bisa gunakan dashboard ini ya. Ada tutorialnya, ada di YouTube yang sudah saya cantumkan di sini. Baik,
Jadi kesimpulannya, iptek ini akan meningkatkan jangkauan efektivitas dari promosi. Kalau kita dengan model atau metode yang konvensional, dengan tatap muka, dengan memberikan penyuluhan ya, memberikan seminar dan sebagainya, yang itu pasti dalam bayangan audiens itu membayang, oh seperti apa sih, seperti apa. Tetapi dengan iptek ini akan memberikan jangkauan yang efektif. Contohnya sudah ada di video, contohnya sudah ada di aplikasi ya, yang mengajak dari para audiensnya atau para sasarannya itu untuk bisa berpraktek langsung. Kemudian edukasi jadi lebih interaktif dan menarik ya. Seperti misalnya kalau edukasi ini dengan menggunakan konvensional berupa leaflet dan sebagainya, diberikan penyuluhan, banyak yang ngantuk gitu ya. Apalagi kalau belum sarapan gitu ya. Iya. Sudah sarapan apa belum ini? Wah, nanti setelah ini sarapan ya. Iya. Oke. Jadi dengan ini lebih interaktif. Begitu juga dengan misalnya kita memberikan pendidikan edukasi kesehatan kepada anak-anak kecil. Karena di anak-anak kecil itu akan lebih terserap ya, lebih kuat ingatannya terkait dengan pemberian edukasi, terutama di kesehatan. Kemudian menjangkau lintas wilayah dan generasi. Kita upload di media sosial kita, yang bisa view, yang bisa mengakses bukan hanya tetangga kita, bukan hanya teman kalian, bukan hanya keluarga kalian, tapi semua orang di dunia bisa akses, gitu ya. Menjangkau lintas wilayah, menjangkau generasi. Yang akses bukan hanya mahasiswa, yang akses mungkin bisa lebih generasi-generasi sebelumnya, orang tua ya, kemudian atau adik-adik kalian atau younger generation ya. Jadi itu bisa menjadi lintas wilayah dan generasi. Seperti itu. Jadi membuat konten atau membuat muatan promosi kesehatan yang menarik itu adalah kuncinya untuk bisa diterima dan bisa memberikan dampak terhadap audiens, terhadap user atau terhadap sasaran untuk bisa merubah perilakunya lebih baik terkait dengan kesehatan. Baik, di sini materi ini sudah saya cukupkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Bagaimana metode promosi kesehatan berbasis iptek tersebut dapat meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan? Baik, tadi kita sudah membahas ya, ada beberapa model, beberapa metode, yang itu intinya bagaimana metode-metode yang sudah sesuai dengan keilmuan itu bisa dielaborasikan dengan teknologi. Dengan teknologi, jangkauan efektivitasnya lebih luas ya. Kemudian lebih dengan imersif ya. Misalnya kita pakai VR ya, itu akan membawa pengalaman, experience, praktik untuk lebih dalam lagi. Seperti itu. Gitu ya, Mbak? Ada lagi yang lainnya? Ya. Apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan iptek dalam promosi kesehatan? Baik. Tantangan yang pertama, kalau kita lihat tantangannya, yang pertama adalah penerimaan terhadap masyarakat, terhadap sasaran. Bagaimana sasaran atau dari masyarakat itu bisa menerima kemajuan teknologi. Ya, kalau kita tahu masih ada generasi-generasi yang lebih tua yang masih gaptek, yang masih anti ya, bahkan masih anti ya teknologi. Nah, itu salah satu tantangan bagaimana masyarakat mau menerima dari perkembangan teknologi. Yang kedua adalah pasti pemahaman dan pengetahuan terhadap iptek. Ya. Dan yang ketiga adalah tantangannya kalau kita pakai VR misalnya ya, atau kita pembuatan aplikasi itu memerlukan kos awal yang besar, jauh yang besar daripada metode yang konvensional. Tetapi hal itu bisa bertahan lebih lama, lebih relate dengan kemajuan zaman. Dan bagaimana kita mengupdate ya isi, misalnya kita membuat website tadi, aplikasi, bagaimana kita dari ada perubahan update keilmuan itu akan lebih mudah daripada kita dengan metode yang
lama, konvensional. Misalnya kita buat buku, harus rewrite lagi bukunya gitu ya. Harus kita buat lagi leafletnya. Begitu juga, begitu ada update seperti itu. Jadi tantangan-tantangan itu setiap eranya atau setiap disrupsinya pasti ada. Tetapi manfaatnya juga lebih besar juga seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi dengan ITEK dalam promosi kesehatan? Baik, bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi terhadap ITEK? Kalian mahasiswa adalah generasi yang istilahnya ya, kalau kita lihat itu istilahnya adalah native teknologi. Nah, di situ kalian bagaimana menguasai teknologi. Jadi, perkembang keilmuan kalian bukan hanya dari kesehatan, tapi dengan teknologi. Punya nilai plus. Misalnya, saya bisa membuat konten yang menarik ya di Instagram. Apa rambu-rambunya? Bagaimana mengeditnya? Sehingga kontennya itu seperti ada di TikTok, seperti ada di Instagram yang ada tulisan yang berwarna-warni ya, atau ada kombinasi-kombinasi dengan video lain, infografis lainnya. Kemudian bekali diri Anda dengan kemajuan teknologi. Kalau kita yakin sekarang adalah zamannya zaman AI, gunakan AI untuk bisa membantu, bukan sandaran ya, tetapi membantu bagaimana Anda mengembangkan ide Anda, tetapi kontrol tetap ada di tangan-tangan para mahasiswa. Dan yang pasti adalah mengintegrasikan ilmu promosi kesehatan, ilmu pendidikan kesehatan dengan kemajuan teknologi. Seperti itu. Sudah kita bahas semuanya ada di materi ini. Gitu ya. Mungkin saya cukupkan pertanyaannya. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian terutama, dan ilmu ini bisa nantinya Anda akan bawa di masyarakat dan akan bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Baik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa nanti download ya. Ini untuk materinya di Edlink ya. Nanti bisa di-download. Untuk tadi sudah absen ya? Sudah absen. Baik, nanti saya cek absennya di Edlink. Kemudian jangan lupa nanti lihat update, mungkinkah ada tugas di Edlink. Saya akan berikan update di LMS kita di Edlink, di Siakat. Baik, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Sama-sama. Demikian paparan singkat saya mengenai salah satu kegiatan pengajaran yang saya lakukan. Saya pribadi berpendapat bahwa pengajaran adalah lebih dari sekedar mentransfer ilmu, namun juga menginspirasi mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan beretika. Saya berkomitmen untuk konsisten mengembangkan metode pembelajaran dan pengajaran agar tetap relevan dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Asesor. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.